Ya. Lali boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pramudia. Saya dari kelas 11 Kimia Analisis. Saya di sini akan membuat tutorial bagaimana cara membuat CO2 DIY. Ya. Apa itu CO2 DIY? CO2 DIY itu adalah CO2 yang kita buat sendiri, khususnya biasanya dari fermentasi ragi dan juga gula, ada juga yang dari sitrum dan juga baking soda. Nah, di sini saya akan buat tutorial bagaimana membuat CO2 DIY menggunakan gula dan juga ragi. Di sini saya akan menunjukkan bahan dan juga alat yang akan digunakan. Yang pertama, ragi. Saya menggunakan ragi tape. Kedua, gula pasir. Ketiga, air panas. Air panas digunakan hanya untuk melarutkan gula. Dan juga air itu untuk menetralkan suhu nanti. Jadi supaya tidak terlalu panas dan juga intinya tidak terlalu panas seperti itu. Nah, dan juga botol. Botol itu digunakan kalau kita membuat CO2 DIY menggunakan ragi dan juga gula. Botol itu boleh menggunakan botol kaca, botol plastik maupun botol stainless steel. Namun kalau kita membuat CO2 menggunakan sitrum dan juga natrium karbonat atau baking soda, itu saya sarankan menggunakan botol plastik atau botol stainless steel karena tekanan yang akan dihasilkan itu secara cepat, instan dan juga besar. Kalau menggunakan botol kaca takutnya bisa pecah. Biasanya 500 ml air itu digunakan gula sebanyak 60 gram. Ya, kalau saya 60 gram. Itu sekitar, kalau gula 1/4 kilo itu saya bagi menjadi 4 lagi. Ya, segitu. Jadi 1/4 dari 1/4 kilo gula. Itu untuk 500 ml. Ini tidak 500 mili, jadinya harus dihitung. Nah, sekitar 25 gram. Ini tuh 500 mili itu segini. 25 gram. Air segini 25 gram gula. Itu sudah cukup. Kemudian gula itu dilarutkan menggunakan air panas. Sampai larut ya. Harus sampai larut, jangan ada yang tertinggal. Torong meh. Air gula ini dimasukkan ke dalam botol. Apabila Anda anak kimia, jangan melupakan yang namanya tisu. Tisu itu penting. Tisu dan serbet itu penting. Apabila ada larutan yang berceceran, segera dilap. Ngeri. Wes pro jawi. Ya, sudah cukup. Lalu kita kocok sampai rata. Nah, ini sudah tercampur dengan rata. Kemudian ragi itu jangan dimasukkan seperti ini. Setidaknya
dibuat menjadi kecil-kecil atau dihaluskan. Jika sudah halus, langsung dimasukkan ke dalam botol yang berisi larutan gula tadi. Ya. Nah, ragi ini tidak bisa instan seperti menggunakan baking soda dan juga nitrit atau sitrum. Jadi, fermentasi CO2 menggunakan gula dan juga ragi itu memerlukan waktu minimal 6 jam untuk bisa mengeluarkan CO2. Nah, di sini saya sudah mempunyai CO2 yang sudah jadi. Mana CO2 nih? Oh ya. Nah, ini CO2 yang sudah jadi. Ini tuh kayak ada gelembung-gelembungnya gitu loh. Itu menandakan CO2 yang kita buat itu sudah jadi. Nah, untuk kalian apabila ingin menggunakan CO2 ini untuk aquascape, jangan lupa sebelum memasukkan CO2 ke dalam akuarium atau tank yang berisi tanaman makhluk maupun hewan, dinetralkan menggunakan air terlebih dahulu. Ya, di sini saya mempunyai apa ya? Ini apa sih jenenge lali aku. Pokoknya ini yang di akuarium itu. Ini untuk memecah gelembung udara yang besar-besar menjadi kecil-kecil. Itu ini. Nah, CO2 yang saya miliki tadi itu kan ada kerannya. Ada keran, tinggal dimasukkan aja. Sudah. Beli keran di mana bang? Gitu loh, biasanya youtuber ya. Nah, itu wah, toko ikan akeh. Nih. Wah. Nah, tinggal dibuka nanti akan keluar. Nah, keluar. Saya tidak bohong ini. Dari sini asli ini. Mengeluarkan CO2. Ya, CO2 ini dinetralkan menggunakan air. Ya, saya di sini akan mencontohkan bagaimana kerja dari CO2 tersebut untuk lebih jelasnya ya. Ya, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerjanya. CO2 yang kita buat tadi itu mengandung gas CO2. Ini sangat keras. CO2 ini akan dialirkan oleh selang menuju kran, dan kran ini menyalurkan ke selang terakhir. Nah, selang ini itu yang akan memecah CO2. CO2 ini kan kalau keluar langsung tidak pakai konverter itu keluarnya besar-besar, gelembung besar. Nah, kita menggunakan itu untuk memecah. Kalau lebih tepatnya lagi itu kita biasanya menggunakan keramik yang untuk memecah CO2 itu ada. Biasanya menggunakan itu. Nah, apabila kalian itu membuat, itu bisa difermentasikan dulu, ditutup semua, atau difermentasikan selang langsung masuk ke air, itu bisa. Tapi kalau selang itu tidak di air tapi dalam keadaan terbuka, itu tidak jadi karena akan terjadi kebocoran kepada fermentasi tersebut dan fermentasi tidak akan berjalan. Ya, terima kasih. Saya Tegar Pramudia. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.